Assalamualaikum. Pertemuan keempat materi kali ini ialah tentang tata tulis, ejaan, dan tanda baca penyuntingan dan penomoran pada karya ilmiah. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu, NPM 2017-2150-0002. Materi yang akan saya sampaikan ialah tentang tanda baca. Mari kita simak bersama-sama. Tanda baca yang pertama ialah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, Kim Taeyong berasal dari Gochang, Korea Selatan. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Contohnya kalian bisa lihat ya. Di sini ada angka 3 terbilang Romawi. Departemen Pendidikan Nasional di angka 3-nya itu diakhiri dengan tanda titik ya. Kenapa bisa demikian? Karena sudah dikatakan tanda titik dapat digunakan di belakang angka atau huruf ya. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 1.35.20 yang artinya pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit 20 detik. Selanjutnya, penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan keterangan pagi, siang, atau malam. Contohnya, pukul 2 sore ditulis dengan pukul 14.00 sore. Tanda titik pada penulisan waktu dengan angka dalam sistem 24 tidak memerlukan keterangan pagi, siang, atau malam. Contoh penulisannya, pada pukul 00.45 menunjukkan jam 12:45 detik. Pukul 07.00 menunjukkan jam 7 pagi. Pukul 22.00 menunjukkan jam 10 malam. Lalu, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contoh penulisannya 0.20.30 jam atau 20 menit lewat 30 detik. Lalu, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Alwi, Hasan, Sinjono, Darjo Wijojo, Hans Lapoliwa, dan Anton Siregar, Merari, titik. Di situ tertera karena nama penulis. 1920, Azab dan Sengsara, titik, itu adalah judul tulisan. Walter Freden, Balai Pustaka, itu nama tempat terbitnya. Dengan catatan, urutan informasi mengenai daftar pustaka tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Sebagai contoh, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Selanjutnya, tanda baca koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului dengan kata seperti, tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau ada undangan, saya akan datang. Keempat,
Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun begitu. Kelima, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 7. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat, jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 8. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 9. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 10. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Selanjutnya, tanda baca titik koma. Pertama, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Kedua, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca atau kata hubung. Materi selanjutnya, tanda titik dua. Pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan, lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga, yaitu kursi, meja, dan lemari. Kedua, tanda titik dua dipakai sesudah atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ketiga, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Keempat, tanda titik dua dipakai di antara A. Jilid atau nomor halaman, B. Bab dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Selanjutnya tentang tanda hubung. Pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama diterapkan juga ca, enter, ra baru dan kalimat seterusnya. 2. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya, atau akhiran dengan bagian kata yang mendahului pada pergantian baris. Ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya pada tanggal 8 bulan 4 tahun 2008. Untuk huruf yang dieja satu-satu ialah kata panitia, P-A-N-I-T-I-A. Keempat, tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas A. Hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan B. Penghilangan bagian frasa atau kelompok kata. Kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai A. Tanda hubung strip dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. B. Merangkai kata ke dengan angka. C. Merangkai angka dengan akhiran an. D. Kata atau imbuhan dengan singkatan huruf kapital. E. Kata ganti yang berbentuk imbuhan. Dan F. Merangkai gabungan kata yang merupakan kesatuan. Keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya pada kata dismiss dan di markup. Sekian pembahasan materi kali ini, dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.